Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban pada tema 1 kelas 4 di halaman 88, 89, 93, 94, 95, dan 96 serta 99 pada tema indahnya kebersamaan. Baik, setiap jawaban yang kami berikan hanya untuk memandu pembelajaran ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke halaman 88. Berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut. Keberagaman. Jadi kita akan mengisi kolom-kolom ini ya, dengan yang kita sesuaikan dengan teks yang sudah kita baca. Untuk keragaman, ada keragaman agama, kemudian ada keragaman budaya, dan juga ada keragaman suku bangsa. Masih di halaman 88, kita akan mengerjakan tentang kerjasama. Keragaman dalam kerjasama adalah saling membantu, kemudian bahu-membahu, serta saling mendukung. Berikutnya tentang manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama yaitu pekerjaan cepat diselesaikan, kemudian yang kedua, kerukunan warga masyarakat terjalin, yang ketiga adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik, jadi saat kita bekerja sama itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama agar pekerjaan cepat diselesaikan. Nah, kalau kita mengerjakan sendiri tanpa kerjasama, maka pekerjaan yang kita lakukan itu selesainya akan sangat lama. Contoh saja, misal dalam kita membangun sebuah rumah, kalau kita mengerjakannya sendiri, maka itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kalau kita bekerja sama dengan orang lain, dengan banyak orang, maka itu akan membutuhkan waktu yang singkat. Kemudian manfaat kerjasama yang kedua adalah kerukunan warga masyarakat terjalin. Nah, dengan kita bekerja sama akan kita sambung silaturahim kita. Kita akan menyambung pembicaraan-pembicaraan kita dengan warga yang lain. Kemudian manfaat ketiga adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Berikutnya di halaman 89 kita akan bahas ya. Setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. Pertanyaan pertama, apa itu kerjasama? Pertanyaan kedua, apa manfaat kerjasama? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Baik, yang pertama kita akan jawab, apa itu kerjasama? Jawabannya adalah, jawabannya ada di sini ya adik-adik. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu dilakukan oleh banyak orang ya, artinya oleh banyak orang itu bisa lebih dari 2 orang, bisa juga 2 orang, bisa 3 orang dan seterusnya. Nah, dalam bekerja sama dengan 3 orang itu tujuannya adalah tujuannya sama. Misalkan tujuan kita dalam membuat rumah, maka 3 orang tersebut tujuannya sama yaitu membuat rumah. Berikutnya untuk jawaban nomor 2. Apa manfaat kerjasama? Jawabannya, manfaat kerjasama antara lain, yang pertama, pekerjaan cepat selesai, kemudian yang kedua, kerukunan warga terjalin, yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, dengan cara kita bekerja sama, manfaatnya itu sangat banyak. Misalkan di sini ada 3, pekerjaan cepat selesai. Untuk pekerjaan cepat selesai tadi sudah saya jelaskan, kemudian untuk yang kedua adalah kerukunan warga terjalin, kemudian yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, adik-adik, cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman antara lain dengan cara, yaitu yang pertama saling menolong sesama warga masyarakat, kemudian yang kedua bahu-membahu membangun, kemudian yang ketiga saling mendukung. Nah, agar kerjasama itu terjalin dalam keberagaman, maka kita harus saling tolong-menolong dengan siapapun. Kita tidak melihat apa agamanya, apa sukunya, keluarganya siapa. Kita tidak perlu melihat hal itu. Nah, dalam bekerja sama kita harus melakukan dengan siapapun. Ya, begitu juga kalau kalian di sekolah bekerja sama dengan kelompok kalian, maka kalian harus bekerja sama bareng-bareng tanpa saling membeda-bedakan. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 93. Di sini kita akan menentukan besar sudut
Yang pertama adalah BOC, kemudian yang kedua adalah COD, kemudian yang ketiga adalah besar sudut DOE. Nah, di sini kita sudah diberikan contoh sudut dari AOB, yaitu besarnya adalah 45 derajat. Manakah sudut AOB? Baik, saya akan beritahukan adik-adik ya, sudut dari AOB. Nah, ini A. Jika kita tarik sudutnya, maka kita tarik lurus ke sini. Ini seharusnya lurus ya, terus ke sini. Nah, besar yang ini ya 45 derajat. Nah, kenapa dikatakan AOB? Karena di sini A, terus ke O, dan ke B. Nah, A, AOB. Maka besarnya adalah 45 derajat. Untuk yang BOC, maka sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini ya, BOC. Untuk besar sudut BOC ini juga sama, yaitu 45 derajat. Untuk yang besar sudut COD, manakah sudut COD? Sudut COD itu adalah yang ini, dari C, kemudian O yang di sini, kemudian ke D. Ya, D-nya di sini. Maka besar sudut COD adalah 45 derajat. Kemudian untuk besar sudut DOE adalah sudutnya yang ini, DOE. Besar sudut DOE adalah 45 derajat juga. Nah, sehingga dalam setengah lingkaran itu besar sudut keseluruhannya adalah 180 derajat. Baik, kita akan lanjut ke halaman 93. Ya, di halaman 93 ini kita akan menentukan besar sudutnya. Oke, kita ditanya berapakah besar setiap sudut berikut. Nah, baik, yang pertama kita ukur ya. Yang pertama ini kita ukur. Nah, di sini kan dari 0 nih, nolnya di sini. Kemudian, ini garis yang akan ditentukan ya, yang warna pink. Nah, ini 0 ke... Nah, di antara 40 dan 50. Nah, di tengah-tengahnya berarti di sini adalah 45 derajat. Maka besar sudut yang gambar pertama adalah 45 derajat. Begitu ya. Untuk yang gambar kedua yang ada di sebelah kanan, kalau kita lihat ya garis pinknya itu ke sini seharusnya ke sini. Nah, ini nyambung sebenarnya. Nah, garis pink ini dari 0, ini kan 0, terus di sini juga 90. Maka besar sudut yang di sebelah kanan ini adalah 90 derajat. Baik. Nah, kemudian untuk gambar ketiga bagaimana? Nah, di gambar ketiga ini tidak ada yang menunjukkan gambar sudut atau garisnya yang ditarik. Maka kita tulis 0 saja ya. Nah, kemudian untuk gambar yang keempat di sebelah kanan ini bagaimana? Nah, untuk gambar yang keempat ini adik-adik dari 0 kemudian lurus terus sampai ke 180, maka besar derajatnya ini adalah 180 derajat. Maka kita tulis 180 derajat. Baik. Berikutnya masih di halaman 93 adik-adik. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur di atas gambar sudut sehingga titik sudut busur terletak di titik sudut B. Dan alas busur berimpit dengan sisi BA. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ya kita diminta untuk memperhatikan gambar yang ini. Nah, ketika kalian akan mengukur sudut ya, misalkan di sini sudut ABC, maka yang di sini ini harus satu posisi dengan yang ini. Nah, yang ini ya. Terus nolnya juga harus lurus dengan yang ini. Oke. Jadi kuncinya adalah yang ini, titik tengahnya itu harus sama dan di sini juga harus lurus untuk nolnya. Begitu caranya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menjawab di halaman 94. Lihatlah benda-benda di sekitarmu. Temukan 5 benda yang mempunyai sudut. Ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Baik, kita jawab ya. Untuk yang pertama, ada ujung buku 90 derajat. Untuk besar sudut hasil pengukurannya itu 90 derajat. Kemudian jenis sudutnya adalah siku-siku.
Nah, berikutnya yang kedua yaitu papan tulis. Papan tulis itu besarnya adalah 90 derajat, kemudian untuk besar sudut hasilnya yang setelah kita pengukur adalah 90 derajat. Nah, kemudian untuk ujung penggaris segitiga, perkiraan besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, untuk setelah kita ukur ternyata besarnya yaitu 90 derajat. Kemudian itu jenis sudutnya adalah, mohon maaf, 60 derajat ya. Nah, untuk yang 60 derajat itu namanya sudut lancip ya adik-adik. Oke, ini bukan tumpul ya, tapi sudut lancip. Kemudian untuk yang keempat, staples. Nah, staples itu perkiraan saya itu ada 35 derajat. Tetapi setelah saya ukur menggunakan busur derajat, maka besarnya adalah 40 derajat. Maka itu namanya sudut lancip. Oke, baik kita lanjut ke yang kelima ini. Ada pintu. Pintu itu ujungnya itu 90 derajat perkiraannya. Kemudian untuk hasil pengukurannya adalah 90 derajat. Nah, yang besarnya 90 derajat, maka itu namanya jenis sudut siku-siku. Sekarang kita lanjut ke halaman 95. Mencetak sudut. Temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama, gambarlah sudutnya. Baik, kita langsung tulis. Yang pertama adalah ujung buku, besar sudutnya ada 90 derajat, maka untuk menggambar sudutnya seperti ini. Kemudian untuk nama benda yang kedua adalah ujung meja, besar sudut ujung meja yaitu 90 derajat, maka gambarnya adalah seperti ini, 90 derajat. Berikutnya yang ketiga adalah ujung papan tulis, besar sudutnya adalah 90 derajat, maka gambar sudutnya adalah seperti ini juga ya. Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 95. Apakah kamu menemukan benda yang besar sudutnya sama? Apakah gambar sudutnya sama? Apa yang dapat kamu simpulkan? Baik, kita jawab langsung ketiganya. Oke, untuk jawaban yang pertama, ya, saya menemukan 3 benda dengan besar sudut yang sama. Kemudian jawaban kedua, ya, ketiga benda tersebut memiliki gambar sudut yang sama. Untuk jawaban soal ketiga, benda yang berbentuk siku-siku memiliki besar sudut yang sama yaitu 90 derajat. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman 96 adik-adik ya. Nah, apakah besar sudut gambar berikut sama besar? Jelaskan. Baik, untuk gambar yang pertama, gambar sudut A dengan gambar sudut B itu memiliki perbedaan besar sudut. Maka kita akan jawab dengan berbeda. Sudut A lebih besar dari sudut B. Jadi sudut yang ini ya, sudut yang ini lebih besar daripada sudut yang B ini. Karena ini terlihat sangat lancip ya daripada yang A. Kemudian untuk yang B, mana yang sudutnya lebih besar? Jelaskan. Nah, kalau kita ditanya tentang mana sudutnya yang lebih besar, maka sudut yang lebih besar, maka kita tulis jawabannya di sini aja ya. Sudut yang lebih besar, yaitu sudut B. Karena sudut B itu adalah sudut apa namanya? Karena sudut B adalah sudut siku-siku. Oke, seperti itu ya. Di mana sudut siku-siku itu lebih besar daripada dengan sudut lancip. Baik, kita lanjut ke halaman 96. Apa yang mempengaruhi besar sudut? Kita jawab ya. Besar sudut pandang oleh jarak antara kaki-kaki sudut. Jika jarak besar, nilai sudut juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika jaraknya kecil,
maka nilai sudut juga semakin kecil. Nah, misalkan seperti ini. Jarak pandang antara kaki-kaki sudut. Nah, kaki sudut itu yang ini ya. Nah, dengan yang ini. Kemudian ini yang A contohnya. Kemudian yang B. Nah, maka ini kan jaraknya jarak yang ini dengan yang ini lebih panjang ya atau lebih jauh ya. Jarak ini lebih jauh. Kemudian jarak yang ini dengan yang ini yaitu dekat. Maka ini sudutnya lebih kecil, kemudian yang ini sudutnya lebih besar. Berikutnya di halaman 99, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang berbeda? Nilai yang saya pelajari hari ini adalah kerjasama, peduli, dan santun. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, saya sudah bekerja sama dengan teman yang memiliki agama, suku, dan adat istiadat yang berbeda. Baik, itu saja adik-adik. Nanti kita akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 101 sampai dengan 109. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.